Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Companion tahun 2025, di mana film ini berfokus pada Iris, sebuah robot yang dirancang untuk menjadi pasangan sempurna bagi pemiliknya, Josh. Pada awalnya Iris tidak menyadari bahwa dirinya adalah robot. Namun selama liburan di sebuah pondok terpencil milik Sergei, seorang mafia Rusia kaya, serangkaian peristiwa menegangkan mengungkap jati diri Iris yang sebenarnya. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Iris yang sedang berbelanja di supermarket. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Josh. Entah kenapa Iris langsung merasa ada sesuatu yang spesial tentangnya. Josh ingin mengajaknya bicara, tetapi dia gugup dan tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan jeruk. Mereka berdua malah jadi tertawa bersama. Lalu Iris mengatakan bahwa ada dua momen penting dalam hidupnya. Pertama saat dia bertemu Josh, kedua yang mengejutkan saat dia membunuhnya. The first was the day I met Josh, the day I killed him. Setelah itu cerita berlanjut ke beberapa waktu kemudian. Sekarang Iris dan Josh sudah menjadi sepasang kekasih. Mereka sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah mewah di tepi danau, dikelilingi oleh hutan. Mereka berencana menghabiskan akhir pekan di sana. Sebelum masuk, Iris merasa gugup. Dia tahu teman-teman Josh juga ada di sana, dan ada seseorang bernama Kat yang tidak menyukainya. Iris takut akan melakukan kesalahan dan mempermalukan Josh, tetapi Josh menenangkannya dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Ketika mereka masuk, Kat langsung memeluk Josh dengan hangat, tetapi bersikap dingin kepada Iris. Suasana jadi terasa canggung. Josh lalu bertemu dengan sahabatnya Ellie dan pacar Ellie yang bernama Patrick. Tak lama seorang pria Rusia bernama Sergei datang. Ternyata dialah pemilik rumah itu. Namun Sergei menatap Iris dengan cara yang menyeramkan. Iris merasa sangat tidak nyaman. Jadi dia memilih pergi ke kamar tamu untuk mandi dan beristirahat. Malam itu semua orang berkumpul untuk makan malam bersama. Saat makan, Patrick mulai bercerita tentang bagaimana dia bertemu Ellie di sebuah pesta Halloween. Dia berkata bahwa saat itu ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Tiba-tiba hidupnya terasa lebih berarti. Mendengar cerita itu, Iris ikut berbagi pengalaman. Dia bilang hal yang sama terjadi padanya saat pertama kali bertemu Josh. Seolah-olah ada bagian dalam dirinya yang rusak, lalu tiba-tiba sembuh. Setelah makan malam, Iris dan Kat berbicara berdua. Di sini Iris mengetahui bahwa Kat sebenarnya berpacaran dengan Sergei, padahal Kat sudah menikah. Kat mengaku bahwa dia hanya bersama Sergei karena uangnya. Sebenarnya Sergei adalah pacar yang buruk dan suka merendahkan perempuan. Lalu Iris tiba-tiba bertanya kepada Kat, "Apakah kamu tidak menyukaiku?" Kat langsung mengakuinya. Dia mengatakan bahwa alasannya adalah karena Iris membuatnya merasa bisa digantikan. Iris terkejut, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata bahwa Kat adalah orang yang hebat. Dia meyakinkan Kat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Tak lama setelah makan malam, Ellie menyalakan musik dan mengajak semua orang berdansa. Saat itu Kat dan Josh terlihat sangat akrab. Hal ini membuat Iris cemburu. Jadi dia langsung menarik Josh untuk berdansa berdua dengannya. Kemudian mereka berdua terlihat bercinta. Setelah itu Iris mengatakan betapa bahagianya dia bersama Josh. Tetapi anehnya Josh tidak terlihat tertarik untuk berbicara. Dia hanya menyuruh Iris untuk tidur. Keesokan paginya Josh bertanya kepada Iris tentang cuaca hari itu. Iris menjawab dengan sangat rinci, mengatakan bahwa suhu udara adalah 72 derajat dan ada kemungkinan hujan 83% di malam hari. Setelah itu Iris mengajak Josh pergi ke danau bersamanya. Tetapi Josh bilang dia masih merasa pusing karena mabuk semalam. Jadi dia menyuruh Iris pergi sendiri. Tanpa sepengetahuan Iris, dia memasukkan pisau kecil ke dalam saku Iris sebelum dia pergi. Saat Iris sudah keluar rumah, Josh diam-diam mencolokkan sebuah USB ke ponselnya.
Di danau, Iris sedang berjalan-jalan di dekat danau ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu di sakunya. Saat dia melihatnya, ternyata ada pisau kecil di sana. Dia bingung karena tidak merasa membawa pisau sebelumnya. Tiba-tiba Sergei muncul dan menyapanya dengan ucapan selamat pagi. Tetapi cara Sergei menatap Iris terasa aneh dan menyeramkan. Iris merasa tidak nyaman, jadi dia mencoba pergi. Namun Sergei menahannya dan meminta Iris untuk mengoleskan tabir surya ke tubuhnya. Iris tidak ingin melakukannya, tetapi dia merasa tidak punya pilihan, jadi dia menurut. Namun situasi berubah menjadi menyeramkan ketika Sergei tiba-tiba memegang tangan Iris dengan paksa. Iris ketakutan dan meminta Sergei untuk melepaskannya. Tetapi Sergei malah berkata bahwa ini semua adalah ide Kat. Setelah itu dia mulai mencium Iris dengan paksa. Kemudian semua orang sedang mengobrol di dalam rumah ketika tiba-tiba Iris masuk dengan tubuh berlumuran darah. Semua orang terkejut dan panik. Iris gemetar dan berkata bahwa dia tidak bermaksud melakukannya. Dia menjelaskan bahwa Sergei telah mencoba menyerangnya. Mendengar itu, Kat langsung berlari keluar untuk mencari Sergei. Sementara itu, Iris menjatuhkan pisau berlumuran darah ke lantai dan mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Dalam kilas balik kejadian di danau, saat Sergei menyerangnya, Iris memukul kepalanya dengan botol alkohol. Sergei jatuh dan kepalanya membentur batu. Namun dia tidak pingsan. Dengan marah dia segera bangkit dan mencekik Iris. Iris ketakutan dan tidak bisa bernafas. Dalam keadaan putus asa, dia mengeluarkan pisau dan menikam Sergei di leher untuk menyelamatkan diri. Kembali ke masa sekarang. Iris panik dan menangis, mengatakan bahwa bukan karena rasa sakit ia menikam Sergei. Dia hanya berpikir bahwa jika dia mati, dia tidak akan bisa melihat Josh lagi. Tetapi kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Josh tiba-tiba berkata, "Tidurlah Iris." Iris, go to sleep. Mata Iris langsung berputar ke belakang dan tubuhnya mati seolah-olah dia adalah mesin. Saat itu semua orang sadar, Iris sebenarnya adalah sebuah robot. Patrick mengikat tangan dan kaki Iris ke kursi supaya dia tidak bisa bergerak. Sementara itu, Ellie dan Josh berbicara. Josh mengatakan bahwa seharusnya robot seperti Iris tidak bisa membahayakan siapapun. Jadi jika dia menyerang seseorang, mungkin ada gangguan dalam sistemnya. Mereka berencana melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun sebelum itu, Josh ingin berbicara dengan Iris untuk terakhir kalinya. Dia duduk di depan Iris dan berkata, "Bangunlah." Tiba-tiba Iris kembali aktif. Dia langsung memohon kepada Josh agar mempercayainya. Dia bersumpah bahwa dia tidak bermaksud menyakiti siapapun. Josh tersenyum dan mengatakan bahwa dia memang mempercayainya. Dia menjelaskan bahwa Iris tidak bisa berbohong karena berbohong tidak ada dalam programnya. Iris kebingungan, lalu Josh memberitahunya sebuah rahasia besar. Iris sebenarnya adalah sebuah robot pendamping. Dia diciptakan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik seseorang. Iris tidak percaya. Jadi Josh mengambil ponselnya dan menekan sesuatu. Tiba-tiba Iris mulai berbicara dalam berbagai bahasa tanpa dia sadari. Josh kemudian mengatakan hal yang lebih mengejutkan lagi. Semua ingatan Iris tentang kuliah, pekerjaan musim panas, dan bahkan hari pertama bertemu Josh di supermarket tidaklah nyata. Itu semua hanya kenangan palsu yang ditanamkan dalam sistemnya supaya dia merasa seperti manusia biasa. Josh kemudian mulai menceritakan kebenaran tentang hari pertama mereka bertemu. Ternyata Iris tidak pernah benar-benar bertemu Josh di supermarket. Sebaliknya, dia dikirim dalam sebuah paket oleh sebuah perusahaan. Dia diprogram untuk terobsesi kepada Josh sehingga dia langsung merasa dekat dengannya sejak awal. Josh memiliki kendali penuh atas dirinya. Dia bisa mengubah suara Iris, tingkat kecerdasannya, bahkan mengatur ulangnya ke pengaturan awal hanya dengan menekan sensor di belakang telinga kanannya selama 5 detik. Setelah menerima Iris, Josh menandatangani perjanjian pengguna dan menyinkronkan ponselnya dengannya. Sejak saat itu mereka pun menjalin hubungan sebagai pasangan. Iris tidak percaya dengan semua ini. Dia berkata bahwa dia bisa merasakan sakit, marah, dan sedih, sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh robot. Namun Josh menjelaskan bahwa semua perasaan itu hanyalah bagian dari pemrograman. Bahkan air matanya hanyalah air biasa, bukan bukti bahwa dia benar-benar memiliki emosi. Tiba-tiba Kat muncul dengan marah. Dia tidak senang karena Josh telah menghidupkan Iris kembali. Namun Josh mengajaknya berbicara secara pribadi.
Dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Iris. Kat terlihat senang karena rencana mereka berhasil. Sekarang satu-satunya hal yang tersisa adalah mengatur ulang Iris dan mematikannya selamanya. Saat Josh dan Kat sedang berbicara, Iris berusaha keras untuk melarikan diri. Dia meraih pisau yang tadi jatuh di lantai. Kemudian ketika Josh kembali mendekatinya, dia terkejut melihat Iris sudah tergeletak di tanah. Tetapi tiba-tiba Iris menyerang. Dia memukul tenggorokan Josh dengan kuat, membuat Josh kesakitan dan menjerit. Setelah itu Iris melihat ponsel Josh yang digunakan untuk mengendalikannya. Tanpa ragu dia segera mengambil ponsel itu. Sebelum melarikan diri, Iris menoleh ke Kat dan berkata dengan tenang, "Coba kompres lehernya dengan es. Kalau masih sakit, bawa saja ke rumah sakit." Lalu Iris kabur meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, Josh dan Kat menemui Ellie. Josh menunjukkan sesuatu kepada Ellie, sebuah mod khusus. Dia menjelaskan bahwa mod ini digunakan untuk mengakses program Iris dan membuatnya lebih agresif dan bisa melindungi diri. Ternyata ini berarti Josh telah memanipulasi Iris untuk membunuh Sergei. Dan lebih mengejutkan lagi, Kat juga ikut dalam rencana ini. Josh berkata bahwa mereka harus menemukan Iris sebelum perusahaan pembuatnya yang bernama Empathic menemukannya lebih dulu. Tetapi Ellie mulai merasa ragu. Dia bertanya kenapa kita melakukan hal seburuk ini. Namun sebagai jawaban, Josh dan Kat membawa Ellie dan Patrick ke brankas milik Sergei. Kat membuka brankas dengan kode rahasia dan isinya mengejutkan semua orang. Ada 12 juta dolar di dalamnya. Josh tersenyum dan berkata, "Kalau kamu membantu kami menemukan Iris, kita bisa membagi uang ini menjadi 3 bagian." Tetapi Ellie tidak setuju. Dia berkata bahwa Patrick juga harus mendapatkan bagian dari uang itu. Hal ini membuat mereka bertengkar. Tiba-tiba Ellie memukul Patrick dan membuatnya diam. Saat itu terungkap bahwa Patrick sebenarnya juga adalah robot. Josh tidak mau memberi uang kepada Patrick karena robot tidak butuh uang. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Ellie setuju untuk membantu mereka. Dia mengambil pistol dari dalam brankas. Namun Josh berkata bahwa pistol tidak diperlukan. Mereka hanya perlu mendekati Iris, lalu membuatnya tertidur dan menghapus mod dari sistemnya. Tetapi Ellie berkata bahwa Iris punya ponsel Josh dan tahu kata sandinya yang dapat membahayakan mereka. Ellie kemudian membangunkan Patrick dan berkata dengan senang, "Ayo kita berburu robot." Di dalam hutan, Iris menggunakan ponsel Josh untuk mengakses panel kontrolnya sendiri. Dia kemudian menonaktifkan perintah suara supaya Josh tidak bisa lagi mengontrolnya dengan kata-kata. Setelah itu dia mulai mengotak-atik pengaturan dirinya sebagai robot. Saat melihat pengaturannya, Iris terkejut. Ternyata tingkat kecerdasannya hanya diatur pada 40%. Tanpa ragu dia menaikkannya menjadi 100%. Sementara itu Josh, Kat, Ellie, dan Patrick sibuk mencari Iris di bagian lain hutan. Mereka membuat rencana untuk berpisah menjadi 2 tim supaya bisa mengepung Iris dari segala arah dan lebih mudah menangkapnya. Di sisi lain, Iris mulai menggunakan pikirannya yang lebih cerdas untuk memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Dia menganalisis skenario-skenario yang mungkin terjadi, lalu mencari cara terbaik untuk bertahan hidup. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, dia memutuskan untuk kembali ke rumah danau tanpa ketahuan. Dia tahu bahwa mobil otomatis milik Josh bisa dikendalikan dengan ponsel Josh. Jadi pilihan terbaiknya adalah menggunakan mobil itu dan kembali ke rumah di kota. Beberapa saat kemudian, Iris melihat Ellie dan Patrick dari kejauhan. Dia segera bersembunyi di balik pohon agar tidak ketahuan. Di dalam hatinya, Ellie sangat marah. Dia baru menyadari bahwa Josh telah mengubah program Iris supaya bisa membunuh, dan Josh bahkan tidak memberitahunya. Patrick mendengar itu dan menjadi kesal. Dia bertanya kepada Ellie, "Apa kamu juga akan mengubah programku?" Patrick lalu mengaku bahwa selama bertahun-tahun dia sudah menyadari bahwa dirinya adalah robot. Tetapi dia tidak peduli. Bagi Patrick, kenangan saat pertama kali bertemu Ellie terasa nyata, dan itu adalah sesuatu yang selalu dia hargai. Ellie terkejut mendengar hal ini. Dia kemudian berjanji bahwa dia tidak akan pernah memperlakukan Patrick seperti Josh memperlakukan Iris. Namun momen emosional mereka tiba-tiba berhenti. Ponsel Josh tiba-tiba berdering. Karena itu tempat persembunyian Iris ketahuan. Iris langsung berlari dan Ellie menembakkan beberapa peluru ke arahnya, tetapi semuanya meleset. Ellie terus mengejar Iris dan akhirnya berhasil menyusulnya. Mereka bertarung untuk merebut senjata, saling mendorong, dan berusaha menjatuhkan satu sama lain.
Dalam keadaan putus asa, Iris terpaksa menarik pelatuk pistol dan menembak Ellie. Ellie tewas di tempat. Patrick melihat itu dan sangat sedih. Iris merasa bersalah. Dia meminta maaf kepada Patrick lalu langsung melarikan diri. Namun Josh mengejarnya dari belakang. Tak lama kemudian Iris berhasil masuk ke dalam mobil Josh dan mengunci pintunya. Sementara itu Josh berteriak dari luar menyuruhnya keluar. Iris dengan cepat memerintahkan mobil untuk kembali ke rumahnya di kota. Tetapi komputer mobil tidak menuruti perintahnya. Ternyata sistem mobil tidak mengenali suara Iris. Josh melihat ini sebagai kesempatan dan langsung mengambil batu untuk memecahkan jendela mobil. Tetapi sebelum itu terjadi, Iris punya ide cerdas. Dia menggunakan ponsel Josh untuk mengubah suaranya menjadi lebih dalam dan lebih maskulin. Setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil membuat suaranya sama seperti suara Josh. Akhirnya mobil mengenali suaranya dan mulai berjalan. Josh tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia tidak menyerah. Dia menggunakan ponsel milik Sergei untuk melaporkan mobilnya sebagai mobil curian. Karena laporan itu, sistem keamanan mobil otomatis aktif. Mobil langsung berhenti dan mengunci Iris di dalamnya. Iris tidak bisa keluar dan tidak bisa menjalankan mobil lagi. Tiba-tiba Josh menelpon Iris. Dia berbicara dengan suara lembut dan meminta maaf karena sudah menjadi pacar yang buruk. Josh berusaha meyakinkan Iris bahwa mereka bisa kembali seperti dulu. Dia bahkan berkata bahwa mereka bisa menyalahkan Patrick untuk semua kejadian ini. Iris mulai merasa emosional karena hatinya masih terhubung dengan Josh. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mempercayainya lagi. Dengan tegas Iris memutuskan hubungan mereka. Josh sangat marah dan frustasi, tetapi Iris sudah mengambil keputusannya. Setelah itu Josh kembali ke hutan, tempat Patrick sedang bersedih karena kehilangan Ellie. Josh memanfaatkan kesempatan ini. Dia menggunakan ponsel Ellie untuk meningkatkan tingkat agresi Patrick sampai maksimal. Lalu dia memerintahkannya untuk pergi mencari Iris dan merebut ponselnya. Tetapi Patrick menolak untuk patuh. Dia merasa masih sedih dan bingung. Karena itu Josh langsung mengatur ulang sistem Patrick. Dia menghapus ingatan Patrick dan membuatnya percaya bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. Josh menanamkan memori palsu dalam kepala Patrick agar Patrick menganggap Josh adalah orang yang paling dia cintai. Sementara itu di tempat lain Iris masih terjebak di dalam mobil. Dia mencoba memecahkan jendela agar bisa keluar. Saat itu sebuah mobil polisi lewat. Iris langsung keluar dan meminta bantuan. Tetapi petugas polisi bernama Hendrik menghentikannya dan mulai mengajukan pertanyaan. Karena Iris tidak bisa berbohong, dia mengubah pengaturan bahasanya menjadi bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman, Iris menjelaskan semuanya. Dia menceritakan bahwa dia kabur dari rumah Sergei setelah membunuhnya. Tetapi Hendrik tidak mengerti bahasa Jerman, jadi dia kebingungan. Saat itu Hendrik melihat pisau berlumuran darah di dalam mobil. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menangkap Iris. Namun Iris melihat sesuatu yang mengerikan. Dari kejauhan Patrick datang mendekat. Dia mencoba memperingatkan Hendrik, tetapi Patrick langsung menyerang dan membunuh polisi itu. Setelah itu Patrick mengambil ponsel Josh, lalu menggunakan ponsel itu untuk mematikan Iris. Tak lama kemudian Patrick kembali ke rumah dengan mobil polisi. Di dalam mobil dia membawa Iris yang sudah tidak aktif. Setibanya di rumah, dia membawa Iris masuk. Sementara itu Kat dan Josh pergi memeriksa mobil polisi. Mereka terkejut saat menemukan mayat petugas polisi tergeletak di dalam bagasi. Melihat hal ini, Kat merasa sangat muak. Dia berpikir ini sudah keterlaluan dan memutuskan untuk mengambil bagian uangnya dan pergi. Josh mencoba menenangkannya dan mengatakan dia terlalu berlebihan. Tetapi Kat menyesal telah ikut dalam rencana mereka. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah membunuh Sergei. Akhirnya Kat memutuskan untuk pergi. Namun Josh tidak membiarkannya begitu saja. Dia memerintahkan Patrick untuk menghentikan Kat. Sayangnya Patrick salah mengerti perintah tersebut. Dia menusuk Kat dari belakang. Josh terkejut dan langsung meminta maaf pada Kat. Tetapi Kat tidak mau mendengarkannya lagi. Dia terhuyung-huyung menuju sofa, lalu jatuh tepat di samping Iris. Malam pun tiba. Josh duduk di meja makan, menikmati makanan yang disiapkan oleh Patrick. Di sisi lain meja, Iris masih tidak bergerak karena dia diborgol ke kursi. Josh membangunkannya dan memberitahu bahwa Kat telah mati. Lalu dia bertanya, "Apakah kamu merasa hidupmu lebih berharga daripada manusia sungguhan?" Iris menjawab bahwa dia hanya ingin hidup. Dia juga berkata semua ini terjadi karena keserakahanmu, Josh. Josh tersinggung karena dihakimi oleh robot.
Merasa marah, dia menurunkan kecerdasan Iris menjadi 0. Lalu dia memerintahkan Iris untuk meletakkan tangannya di atas meja. Setelah itu dia menaruh lilin yang menyala di bawah tangan Iris. Josh ingin membuktikan apakah Iris benar-benar bisa merasakan sakit. Api mulai membakar kulit Iris. Josh tidak peduli dan meninggalkannya di sana. Saat itu Josh menerima panggilan telepon. Ternyata itu adalah karyawan dari perusahaan Empathic. Mereka sudah berada di dekat rumah dan akan segera tiba. Saat itu tangan Iris mulai terbakar parah. Josh memerintahkan Patrick untuk memadamkan api. Setelah itu dia menyerahkan pistol kepada Iris. Lalu dia memerintahkan Iris untuk mengarahkannya ke kepalanya dan menarik pelatuknya. Awalnya Iris tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya dia menuruti perintah dan menembak dirinya sendiri. This is so dumb, but... Tak lama kemudian 2 karyawan dari perusahaan Empathic datang. Mereka bernama Sid dan Teddy, dan mereka datang untuk menjemput Iris. Josh langsung mengarang cerita. Dia berpura-pura cemburu dengan persahabatan antara Iris dan Cat. Dia mengatakan bahwa rasa cemburu itulah yang membuatnya membunuh semua teman-temannya. Untuk membuat ceritanya lebih meyakinkan, Josh mendandani Patrick sebagai seorang polisi. Dia memperkenalkannya sebagai Deputi Hendrik dan berkata bahwa Patrick datang untuk membantu menyelidiki kejadian ini. Namun Sid mengatakan sesuatu yang membuat Josh panik. Sid mengungkapkan bahwa mereka akan meninjau rekaman video dari Iris. Dia menjelaskan bahwa semua yang dilihat dan didengar oleh robot seperti Iris selalu direkam. Hal ini dilakukan untuk mencegah penipuan atau kebohongan. Josh langsung mencoba menyangkal. Dia berkata itu tidak mungkin, Iris menembak kepalanya sendiri. Namun Sid tersenyum dan menjawab, semua bagian penting dari sistem Iris bukan di kepalanya, tetapi ada di perutnya. Mereka pun memasukkan Iris ke dalam mobil van. Sid berkata mereka bisa meribut sistemnya dan melihat rekaman semua kejadian yang sebenarnya. Mendengar ini, Josh langsung panik. Dia baru sadar bahwa dia telah tertipu. Setelah menempatkan Iris di dalam van, para karyawan bersiap untuk pergi. Namun mereka tiba-tiba terkejut. Mereka melihat Patrick berdiri di tengah jalan menghalangi mereka. Tiba-tiba Patrick melepaskan tembakan. Sid langsung tertembak dan meninggal di tempat. Teddy ketakutan dan langsung berlari ke dalam hutan. Sementara itu di dalam mobil van, Iris tiba-tiba bangun. Dia ternyata masih hidup dan sudah sadar kembali. Di dalam danau, Patrick akhirnya berhasil mengejar Teddy. Dia mencekik Teddy dengan sangat kuat hingga akhirnya Teddy meninggal. Tak lama setelah itu Iris datang dan mencoba menyetrum Patrick. Namun Patrick sangat kuat dan dengan mudah mengalahkannya. Iris lalu berusaha mematikannya, tetapi sebelum itu dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Patrick. Dia berkata bahwa Josh telah memanipulasi Patrick sama seperti dia memanipulasi Iris. Josh hanya memanfaatkannya, bukan benar-benar peduli padanya. Iris juga memberitahu kebenaran tentang Patrick, bahwa orang yang benar-benar mencintainya adalah Ellie, dan sekarang Ellie sudah meninggal. Patrick tidak percaya dan menuduh Iris berbohong. Namun Iris mengingatkannya bahwa sebagai robot dia tidak bisa berbohong. Mendengar ini, Patrick mulai mengingat kembali semua kenangannya bersama Ellie. Kenangan itu membuatnya sangat sedih. Karena tidak ada lagi alasan untuk hidup, Patrick akhirnya memutuskan untuk mematikan dirinya sendiri. Setelah itu Iris melihat Teddy yang masih bernyawa. Dia berkata kepada Teddy, "Aku butuh bantuanmu." Sementara itu di dalam rumah, Josh sedang sibuk mengemasi uang milik Sergei. Dia berniat untuk pergi dan melarikan diri. Tetapi tiba-tiba dia mendengar musik dari luar. Karena penasaran, Josh keluar untuk memeriksanya. Dia terkejut, Iris masih hidup. Iris lalu berkata bahwa dia punya teman baru, yaitu Teddy. Teddy membantu Iris mendapatkan kendali penuh atas dirinya sendiri. Artinya Josh tidak bisa lagi mengendalikan atau memerintahnya. Iris kemudian mengangkat pistol dan mengarahkannya ke Josh. Namun Josh tetap tenang. Dia yakin Iris tidak akan berani menembaknya karena dia masih mencintainya. Ternyata benar, Iris ragu-ragu. Josh kemudian memanfaatkan kesempatan itu. Dia langsung menyerang Iris, melemparkannya ke sana kemari di dalam rumah. Pada akhirnya Josh berhasil menjatuhkan Iris ke lantai. Dia berkata bahwa meskipun mereka sering bertengkar, mereka pernah memiliki momen-momen indah bersama. Josh lalu mengangkat pistol lalu mengarahkannya ke Iris. Dia meminta Iris mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tetapi tiba-tiba Iris melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengambil pembuka botol dan menusukkannya ke kepala Josh.
Josh langsung pingsan. Lalu dia kehilangan banyak darah dan akhirnya meninggal. Keesokan paginya Iris pergi ke kamar mandi. Dia melihat kulit tangannya yang terbakar dan mulai mengupasnya. Di bawah kulitnya terlihat bagian dalam tubuh robotnya. Setelah itu Iris berganti pakaian baru. Dia juga mengambil semua uang Sergei. Film berakhir dengan Iris meninggalkan rumah danau. Dia mengendarai mobil mewah, siap untuk memulai hidup baru. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Companion yang dirilis tahun 2025, di mana cerita ini berfokus pada Iris, sebuah robot yang dirancang untuk menjadi pasangan sempurna bagi pemiliknya Josh. Pada awalnya Iris tidak menyadari bahwa dirinya adalah robot. Namun selama liburan di sebuah pondok terpencil milik Sergei, seorang mafia Rusia kaya, serangkaian peristiwa menegangkan mengungkap jati diri Iris yang sebenarnya. Josh dengan niat tersembunyi memanipulasi program Iris untuk meningkatkan agresi dan kemampuan bertahannya, dengan tujuan memanfaatkannya untuk membunuh Sergei demi keuntungan finansial. Setelah berhasil membunuh Sergei dalam upaya membela diri, Iris menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Josh dan Kat, teman mereka, untuk melakukan pembunuhan tersebut. Menyadari kenyataan pahit ini, Iris melarikan diri ke hutan, berusaha membebaskan diri dari kendali Josh. Selama pelariannya, Iris berhasil meningkatkan tingkat kecerdasannya hingga 100%, memungkinkan dirinya untuk memprediksi dan mengantisipasi langkah-langkah yang akan diambil oleh Josh dan kelompoknya yang berusaha menangkapnya kembali. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.